Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali berjumpa bersama saya Ratu Fitri dalam podcast Banten TV dengan tema dorong transparansi pelayanan publik di Banten bersama DPRD Provinsi Banten. Dan di mana transparansi dalam sebuah pemerintahan ini sangat penting karena dapat membangun kepercayaan, meningkatkan akuntabilitas dan mencegah korupsi serta memungkinkan pengawasan yang lebih baik. Dan terlebih visi misi Gubernur Banten yaitu Andrasoni dan Dimyati Natakusuma yaitu Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi. Gubernur Banten Andrasoni mengatakan bahwa akses publik terhadap informasi bukan hanya mendapat regulasi tetapi juga instrumen penting untuk mencegah korupsi dan penyimpangan tata kelola. Dan untuk membahas terkait transparansi pelayanan, kita sudah bersama anggota Komisi 1 DPRD Banten dari fraksi PKB, Bapak Haji Epus Saifullah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi nih Pak dengan tema yang berbeda ya. Kali ini kita berbicara terkait dengan transparansi dalam sebuah pelayanan publik. Karena Komisi 1 ini berhubungan dengan pemerintahan. Betul. Termasuk tata kelola bagaimana transparansi pelayanan publiknya begitu ya Pak Dewan. Nah mungkin dari yang pertama terlebih dahulu, seberapa penting Pak Dewan transparansi dalam sebuah pelayanan publik? Baik, transparansi itu menjadi sangat penting agar terjadinya suatu kepercayaan dari masyarakat itu kepada pemerintah daerah. Ya. Ini transparansi menjadi hal yang sangat diperlukan di semua lini masyarakat atau pemerintah daerah yang memang berhubungan dengan pelayanan. Nah, seperti itu. Ini menjadi penting. Ini sangat penting ya, bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi dan juga transparansi pelayanan publik tadi. Kemudian saat ini kan memang sudah disampaikan adalah era digital begitu. Nah kemudian hampir semua orang punya handphone ya Pak, punya gadget atau smartphone begitu. Nah ini untuk peningkatan transparansi pelayanan publik apa yang juga perlu dilakukan Pemprov Banten untuk juga bisa mengakomodir kebutuhan digitalisasi pada masyarakat? Pelayanan publik di Provinsi Banten ini sebetulnya saat ini juga sudah menggunakan digitalisasi lah sebetulnya. Sudah menggunakan digitalisasi. Jadi salah satu mitra kami itu di BPM PTSP itu perizinan itu kan dia berhubungan dengan perizinan. Itu sudah ada yang namanya aplikasi ya gitu ya, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor perizinan gitu, apalagi sekarang beberapa perizinan kan ada juga yang langsung lah gitu ya, langsung melalui OSS lah seperti itu. Jadi ini sudah transparan lah gitu kan, menghindari adanya pungli birokrasi yang lama kan seperti itu. Jadi masyarakat dari rumah itu sudah cukup dengan ya di rumah saja bisa mengurus izin kan gitu. Yang penting ada internet lah gitu kan. Seperti itu. Betul. Artinya bisa memudahkan masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan ya atau akses yang lebih mudah. Efektif juga karena memotong waktu birokrasi juga. Nggak perlu antri misalnya begitu ya Pak ya. Jadi bisa dimanapun dan kapanpun begitu. Nah, kemudian dari segi tupoksi begitu, DPRD memiliki fungsi legislatif, kemudian juga budgeting dan juga pengawasan. Nah, kira-kira apa yang dilakukan DPRD Banten untuk meningkatkan transparansi pelayanan publiknya? Ya, baik. Dalam rangka kita melakukan suatu pengawasan untuk DPRD, memang salah satunya adalah fungsi pengawasan lah, controlling di semua pelayanan publik ataupun kegiatan OPD kan gitu. Jadi ini saya kira kami rutin kita lakukan bagaimana bahwa pelayanan publik ini bisa berjalan dengan baik. Tentu kami dari DPRD kita suka melihat bagaimana pelayanan gitu kan, pelayanan publik. Contoh misalkan pelayanan di suatu rumah sakit lah seperti itu gitu. Di sebuah rumah sakit yang memang sebetulnya sudah mulai terjalin lah adanya aplikasi-aplikasi lah gitu ya, sudah digunakan aplikasi. Tetapi bagaimana kemudian juga implementasinya, itu yang kita melakukan suatu pengawasan kan gitu ya. Dan kedua juga di
di Provinsi Banten ini kan ada juga yang namanya komisi informasi ya. Informasi KAI. Ya, komisi informasi. Nah, ini kan dia bagian juga untuk melakukan suatu edukasi kan gitu ya. Nah, bagaimana transparansi kan gitu ya, transparansi dalam mengelola keuangannya ataupun pelayanan lah gitu ya. Itu pelayanan, terutama pelayanan yang sifatnya dengan masyarakat itu kan bagaimana kemudian kita pantau pengawasan baik secara langsung lah gitu ya, tidak langsung. Kita kami dari DPR itu kita melakukan suatu pengawasan langsung kepada pelayanan publik yang ada di Provinsi Banten gitu, agar itu betul-betul pelayanan maksimal seperti itu. Betul. Bagaimana standar pelayanannya juga bisa lebih prima ya Pak Dewan ya. Kemudian dari segi visi misi Gubernur Banten ini mengusung Banten yang maju, adil, merata, dan tidak korupsi. Nah, dengan adanya transparansi pelayanan publik juga mungkin bisa seperti yang tadi disampaikan memutus pungli begitu, dan juga ini lebih efektif dalam menghindari tindakan korupsi atau mencegah tindakan korupsi, begitu ya Pak Dewan? Iya, betul. Jadi dengan transparansi, dengan adanya transparansi gitu, pelayanan publik gitu, contoh salah satunya itu kita transparansi dalam hal contoh masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor saja kan gitu. Ini kan sudah masyarakat bisa dari rumah, ya kan, dengan SMS banking gitu kan, atau ya aplikasi berbankan itu kan gitu, bayar pajak kan sekarang bisa. Ini kan menghindari adanya suatu tadi kan gitu, korupsi kan gitu ya, gitu. Adanya suatu korupsi gitu, dan proses nya pun ini bisa lebih cepat kan seperti itu. Jadi masyarakat bisa dimudahkan. Pertama itu pelayanan, lalu kemudian juga menghindari terjadinya itu tadi korupsi kan bisa, gitu. Kan bisa saja gitu. Ya zaman-zaman Orla lah mungkin lah gitu ya. Gitu kan, kalau belum ada aplikasi kan gitu ya. Jadi harus bayar pajak itu harus selalu ke kantor Samsat kan gitu ya. Langsung cash gitu. Langsung cash kan gitu ya. Nah, ini kan dari dulu banyak juga kan yang penggelapan orang-orang oknum-oknum kantor Samsatnya kan gitu ya. Terjadi karena itu tadi, karena uang sistemnya sekarang sudah canggih lah, sekira di semua lini kehidupan kita sudah menggunakan digital lah gitu. Jadi ini berkah teknologi ini kan gitu bisa juga mengurangi yang namanya korupsi kan, seperti itu. Menghindari begitu menghindari, ya Pak Dewan, itu sebagai salah satu alternatif untuk tidak membayar secara cash begitu, dan juga masuk langsung ke rekening atau kas negara gitu. Nah, kemudian Pak Dewan kemarin juga sempat reses begitu, apakah juga ada aspirasi dari masyarakat terkait dengan misalkan aspirasi terkait dengan pelayanan publik, entah itu di perizinan atau adminduk begitu, ini juga memang menjadi pelayanan yang dibutuhkan dasar oleh masyarakat? Iya, banyak sekali ya dari masyarakat terutama di Lebak lah yang terkait dengan mengeluhkan ketika masalah perizinan yang berbasis digital itu kan sekarang, bahwa semua yang berusaha itu kan harus mempunyai NIB ya, harus mempunyai NIB gitu. NIB ini kan ya artinya bahwa si pengusaha itu baik golongan mikro atau rendah lah gitu, menengah, artinya sesuai dengan resikonya itu kan harus mempunyai NIB berusaha itu. Jadi aksesnya kan melalui digital kan gitu ya. Nah, ini keterbatasan internet yang menjadi kendala buat mereka gitu. Inilah yang menjadi kendala-kendala, sehingga harus mencari lokasi-lokasi internet yang memang kuat, sinyalnya kuat kan gitu ya. Sementara Pak kita ini butuh kan gitu. Sekarang pengusaha apapun yang namanya mikro gitu, itu kan harus mempunyai, apalagi berhubungan dengan nanti pemerintahan daerah, ketika ada bantuan kur mikro apa gitu kan, isyaratnya sudah NIB sebagai inisial bahwa dia usaha kan gitu. Sementara aksesnya itu kan gitu kan. Sementara aksesnya dikeluhkan Pak, banyak juga yang internetnya
gitu kan, lemot lah gitu kan. Ya, ini nih itu banyak disampaikan ke kita seperti itu. Atau blank spot juga. Blank spot juga tidak ada kan gitu. Ini termasuk aspirasi yang disampaikan ya. Betul, Bagaimana disampaikan ya. Koneksi begitu ya. Koneksi betul. Koneksi. Tapi dari segi pelayanannya lama, proses dan lain sebagainya itu juga mungkin Pak Dewan? Kalau sebetulnya kalau ketika internetnya itu bagus sebetulnya gitu, itu cepat sebetulnya. Ya, yang jelas sih memang kadang juga ada lambat lah gitu, ada lambat ya, mungkin karena memang jam-jam sibuk kan ya seperti itu gitu. Artinya bahwa untuk pelayanan gitu dengan sistem digital ini sebetulnya memudahkan masyarakat ya, mengurus izin tidak perlu ke kantor perizinan kan gitu. Yang jelas yang punya kuota tinggal masuk lewat jalur digitalisasi ya, lewat jalur internet ya, semua udah bisa masuk seperti itu, udah bisa ngurus izin. Gitu. Yang penting ada internetnya kan gitu. Yang paling penting kuota dan juga wifi betul. Ya. Kemudian tadi sempat disinggung juga bahwa koordinasi lintas stakeholder, salah satunya di KI, Komisi Informasi, bagaimana sinergi DPRD dengan Komisi Informasi sejauh ini dalam rangka mewujudkan transparansi publik. Ya, kami dari Komisi 1 selalu bermitra Komisi 1 yang bermitra dengan Komisi Informasi, kita selalu mendorong mereka agar selalu bagaimana ini memberikan sosialisasi, gitu kan, memberikan sosialisasi terkait dengan informasi publik gitu yang harus disampaikan oleh suatu pengelola lah gitu, pengelola. Kan seperti hanya kita tahu bahwa informasi publik itu gitu, ini banyak juga yang memohon gitu, banyak juga yang memohon, meminta. Nah, itu memang ranahnya nanti di Komisi Informasi. Tetapi kami dari mitra itu selalu mendorong bagaimana ini suatu OPD ataupun PPID lah, gitu. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi itu dia bisa menyajikan informasi publik, gitu kan, gitu. Baik di desa, gitu kan, di OPD lah, gitu, seperti itu. Ini harus disediakan. Jadi kita selalu sinergi dalam rangka bagaimana pertama sosialisasi dulu agar masyarakat tahu, agar dinas ataupun si pengelola anggaran itu dia tahu bahwa ada kewajiban nih untuk menyajikan informasi publik, gitu, seperti itu. Selalu kita sinergi. Dan salah satunya juga ada terobosan, mungkin ada mall pelayanan publik juga. Nah, ini juga salah satu inovasi agar semua OPD yang memang juga berhubungan dengan masyarakat ini di satu tempat begitu ya Pak Dewan ya. Iya, betul. Nah, ini memudahkan juga masyarakat yang membutuhkan akses. Kemudian masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan publik, namun terkadang Pak Dewan tidak sedikit yang masih kesulitan mendapatkan informasi tadi. Apakah perlu ada kegiatan terkait dengan sosialisasi yang lebih masif? Iya, ini kita berbicara masyarakat yang membutuhkan informasi publik. Ini kita harus tahu juga kan gitu ya. Sebetulnya memang bebas, tetapi ada aturan-aturannya sesuai dengan Undang-Undang Informasi Publik itu kan. Itu harus ada pemohon gitu. Pemohon pun tidak sembarangan gitu ya. Pemohon tidak sembarangan, tetapi harus mencantumkan satu lembaganya gitu, dan tujuannya untuk apa kan gitu, seperti itu. Nah, ini artinya bahwa di suatu OPD ataupun yang mengelola anggaran uang negara baik APBN maupun APBD gitu, mereka kan wajib untuk menyediakan PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, ini disitulah pengaduan atau permohonan disampaikan gitu. Dan dari PPID itu, pejabat itu yang harus memfilter memang mana yang memang harus diberikan gitu, dan tujuannya untuk apa gitu. Dan di sinilah yang kadang-kadang memang banyak yang belum paham, sehingga apa yang ada adalah keributan, ya kan, terjadi ribut, lalu kemudian sampai ribut ini tidak mau ngasih gitu ya. Lalu kemudian dari pemohon juga tidak menyampaikan inisialnya,
dasar hukumnya apa gitu dari lembaga misalkan, ini juga harus ketemu kan gitu. Makanya di sini kita dorong juga dari Komisi Informasi Provinsi Banten itu agar juga banyak untuk sosialisasi ke masyarakat, gitu. Apa tujuannya itu tadi, gitu. Bahwa pertama masyarakat juga jangan hanya dengan semena-menanya, gitu kan, dengan modal misalkan bawa koran dilipat-lipat dikantongin di belakang gitu kan, lalu menggebrak-gebrak sekolah gitu kan, minta informasinya nih bos dipakai apa saja, ya nggak bisa begitu kan gitu. Harus ada prosedur seperti itu. Ini kan perlu disampaikan informasi-informasi, ada tata cara. Betul. Maka kami selalu mendorong bagaimana kemudian Komisi Informasi segera turun untuk melakukan sosialisasi. Seperti itu. Baik, jadi ada batasan-batasan begitu ya. Ada yang memang untuk dikonsumsi publik, ada yang juga sifatnya rahasia. Betul. Begitu. Nah ini ada batasan-batasan bagaimana keterbukaan informasi tetap bisa dirasakan masyarakat, namun juga ada batasan-batasan kerahasiaan yang juga harus tetap dijaga begitu ya, Pak Dewan. Kemudian sejauh mana keterbukaan informasi publik yang dirasakan saat ini, apakah juga sudah cukup baik? Karena memang biasanya ada kategori-kategori, sudah kategori A, B dan seterusnya. Nah sejauh ini seperti apa keterbukaan informasi publik sendiri di beberapa OPD termasuk di Provinsi Banten? Ya, Komisi Informasi Provinsi Banten ini kan setiap tahun selalu memberikan nilai ya, selalu memberikan nilai. Biasanya itu di akhir tahun lah gitu, selalu memberikan nilai terhadap OPD yang di provinsi. Kalau saya mengikuti perkembangannya, ini sudah mulai cukup baik. Gitu, hampir semua OPD ini terbuka lah ya, terbuka terhadap informasi publik gitu, dan bisa dilihat juga dari pengaduan nanti bisa ditanyakan ke Komisi Informasi Daerah Provinsi itu ada nggak pengaduan dari OPD yang dari Provinsi Banten kan gitu. Nah seperti itu. Nah saya kira sudah sedikit lah gitu. Artinya dengan tidak adanya pengaduan ke Komisi Informasi kan gitu, otomatis berarti si OPD ini sudah cukup baik untuk melayani masyarakat yang ingin membutuhkan informasi seperti itu. Jadi sudah sangat baik dan juga apresiasi tentu saja dari Komisi Informasi yang selalu memberikan penilaian ya setiap tahunnya. Nah biasanya di setiap OPD khususnya untuk yang berhubungan langsung dengan pelayanan ditempel standar pelayanan. Jadi bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi, kapan selesai dan bagaimana proses, apakah memang membayar atau tidak, itu biasa ditempel. Nah ini sejauh ini apakah juga OPD ini sudah melakukan standar pelayanan tadi? Untuk OPD yang berhubungan dengan pelayanan ya, OPD yang berhubungan dengan pelayanan secara langsung seperti hanya pelayanan terhadap pajak gitu, masyarakat yang membayar pajak, saya kira ini sudah cukup bagus lah ya, gitu. Ketika datang, lalu kemudian sampai tercetaknya notis pajak pembayaran gitu, selesai itu sudah transparan. Jadi ada di mana berkas itu kan gitu ya, seperti itu. Ketika si wajib pajak atau masyarakat ini datang ke suatu kantor Samsat untuk bayar pajak, saya kira sudah cukup baik lah ya, gitu. Memang di beberapa tempat memang ya ada lah yang perlu ditingkatkan lah ya gitu, ditingkatkan. Saya kira secara umum sih sudah cukup sangat baik betul. Baik, selain dari OPD-nya yang juga memberikan pelayanan prima, namun juga ada proaktif dari masyarakat. Nah sejauh ini peran serta masyarakat dan juga bagaimana masyarakat bisa mengakses layanan tersebut, apakah juga sudah go digital atau memang masih banyak yang tadi ya mungkin bingung, kesulitan pada saat mengakses secara digital, jadi maunya langsung saja tatap muka begitu? Ya. Setahu saya ini sudah cukup banyak juga ya, sudah cukup banyak juga masyarakat yang memanfaatkan aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor lewat SMS banking kan gitu ya, ataupun misalkan artinya tidak datang ke kantor lah gitu, atau dia bayar ke Indomaret misalkan gitu ya. Nah ini artinya bahwa sudah ada kesadaran gitu, sudah kesadaran bahwa tujuan memang digitalisasi itu tidak mesti harus masyarakat itu tidak harus ketemu tatap muka di kantor pajak kan seperti itu, di kantor Samsat kan gitu.
Nah, artinya bahwa ini sudah masuk kepada seberapa penting di zaman sekarang itu yang namanya digitalisasi, gitu kan, digitalisasi semua ini bisa membantu kan gitu. Dan sekali lagi ini memudahkan masyarakat untuk bisa dilayani gitu ya, dilayani lewat jalur digital gitu dalam rangka membayar membayar pajak kan gitu. Ya, jadi sudah harusnya serba digital dan bisa dimanfaatkan dan bisa proses lebih mudah dan juga cepat. Terakhir mungkin Pak Dewan, apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait dengan tema kita kali ini? Pesan terkait dengan masa pelayanan, saya kira pelayanan publik lah ya, pelayanan publik di OPD yang memang berhubungan dengan masyarakat ini ketika masyarakat hadir secara langsung kan gitu ya, ini dan misalkan menemukan sesuatu yang memang suatu kejanggalan, adanya pungli atau apa, ini kami siap untuk menerima aspirasi tampungan dari masyarakat gitu, karena kita selalu mendorong gitu ya bahwa pelayanan itu harus prima, bebas kolusi dan bebas korupsi ya tentunya kan gitu. Makanya diadakanlah dengan pembayaran pajak atau pelayanan-pelayanan yang sifatnya digital seperti itu. Itu yang kita harapkan, yang seperti itu. Memang mohon maaf di beberapa tempat ya, terutama di daerah kami di Lebak itu, di dapil saya itu memang banyak sekali yang memang daerah-daerah yang masih blank spot ya, blank spot, sehingga ingin gitu kan, ingin untuk bayar misalkan tidak perlu ke kantor Samsat, misalkan mengurus kependudukan apa, ingin misalkan dengan aplikasi-aplikasi kan gitu. Tetapi karena memang di daerahnya tidak ada, artinya blank spot lah, tidak internet, ini menjadi PR buat pemerintah daerah agar bisa menambahkan jaringan-jaringan internet, saya kira itu. Bisa diakses masyarakat. Masyarakat ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saifullah, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten dari fraksi PKB, sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol dengan podcast Banten TV. Sehat selalu Bapak. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di tema yang berbeda. Amin, terima kasih. Dan pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita pada podcast Banten TV kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya Ratu Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.